sorry ass DJ. Halo, nama saya Siti Triaya Hansana, NIM 2011-938. Nama saya Asrumi dengan NIM 011-939. Halo, nama saya Asma Rahmatul Fauzia, NIM 2011-940. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dengan nomor NIM 2011-90049. Halo, nama saya Dewi Nurmamudah, NIM 2011-90056. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dwi Putri Nur Hidayah dengan NIM 2011-90065 dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan judul Masalah dalam Penelitian Pendidikan Agama Islam. Subbab yang pertama adalah pengertian masalah. Secara umum, masalah diartikan sebagai terjadinya kesenjangan antara das-sain dan das-solen atau harapan dan kenyataan. Menurut Ibnu Hajar, masalah merupakan suatu kondisi yang memerlukan pembahasan, pemecahan, informasi atau keputusan. Dalam penelitian secara teknis, masalah menyiratkan adanya kemungkinan dilakukannya suatu penyelidikan empiris, yakni pengumpulan dan analisis data. Menurut Sudarwan Denim, masalah adalah kesenjangan atau diskongruensi antara kenyataan dan masalah. Menurut Lexi J. Mouleon, masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua variabel yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara dua variabel yang membingungkan, yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan pada waktu itu, serta menghendaki suatu penelitian yang insentif untuk menemukan jawaban. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah identifikasi masalah penelitian. Menurut Bungin, langkah-langkah dalam identifikasi masalah antara lain: yang pertama, menguraikan berbagai pertanyaan tentang tema tertentu. Uraiannya dapat memberikan gambaran secara utuh tentang suatu masalah dan jawabannya. Yang kedua, menguraikan indikasi terjadinya masalah. Uraian ini dapat mempermudah peneliti dalam mengenali dan menemukan variabel-variabel beserta indikator yang berkaitan dalam penelitian. Yang ketiga, menginventarisir berbagai masalah. Pada langkah ini, peneliti dapat melakukan kategorisasi masalah berdasarkan domain dari substansi masing-masing masalah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam, yang meliputi diantaranya yang pertama adalah mata pelajaran. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua adalah lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga layanan pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Rodatul A'la, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga adalah sistem pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Selanjutnya yang keempat adalah konsep dan sejarah. Pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran, hadis, dan kajian ini mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. Materi selanjutnya adalah contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama formal dan non-formal. Sebelumnya,
Apa yang dimaksud dengan masalah penelitian pendidikan? Masalah penelitian pendidikan yaitu masalah-masalah yang membutuhkan penelitian dalam penyelesaiannya dengan sumber masalah penelitian pendidikan antara lain masalah di lembaga-lembaga pendidikan, masalah dalam penerapan kebijakan pendidikan, masalah mutu pendidikan, dan lain-lain. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan Islam sebagai lembaga non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Rawdatul Atfal, dan lain-lain. Dari referensi yang saya kutip bahwa contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama formal dan non-formal, yang pertama dari pendidikan agama formal yaitu contohnya seperti penelitian tentang pengaruh program sertifikasi dan masa kerja guru terhadap peningkatan kompetensi guru agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Kota Medan. Sedangkan contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama non-formal yaitu seperti penelitian tentang pengelolaan madrasah diniyah takmiliyah pula untuk meningkatkan pemahaman pendidikan keagamaan di Kecamatan Lumajang. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang judul penelitian. Judul adalah garis besar dari sebuah pembahasan, sedangkan judul penelitian merupakan identitas atau cermin jiwa dari sebuah penelitian atau pencerminan dari tujuan penelitian. Judul penelitian hendaknya bersifat 1. Menjelaskan diri menarik sehingga orang dapat menduga masalah apa yang akan diteliti. 2. Dapat memberikan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Metode yang biasanya digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian kualitatif berbasis referensi dengan analisis deskriptif kualitatif. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.